Kalau nama kita awalnya bukan Lembur Kula, tadinya mau Puncak Kalapasan. Ya, yang prinsip saya di PHK itu bukan kiamat. Bersikeras gimana caranya supaya bisa menghidupi perjalanan hidup lagi gitu ya. Kita kan tahu bahwa tanaman kopi itu adanya di gunung. Oke. Oh ya. Betul. Jadi kenapa kita sih nggak deketin nih kebunnya gitu? Kebanyakan wisata di sini tuh maaf tidak dipegang oleh orang Pandeglang. Kalau dari saya intinya satu, jangan sepelekan SDM Pandeglang. Kita harus jadi tuan rumah di Kampung sendiri. di daerah sendiri. Kalau saya, kalau untuk memulai usaha, jangan ngomong modal. Dan jangan minta upah. Yang paling penting niat dan mau dulu, gitu. Nanti kalau untuk modal bisa ngikutin. Gengs, balik lagi bersama Aldi Awaludin Channel. Dan kali ini kita akan coba main bersama siapa nih gua nih? Ada Tia. Ya, hari ini gue bakal nemenin Aldi buat disebut ngegerebek juga enggak ya? Karena sekarang ini beberapa tempat ngopi yang enak itu nggak cuma ada di kota, tapi ada di atas gunung. Wah, di gunung ada tempat kopi, Ti. Nah, itu dia. Kita bakal samperin, bakal lihat lokasi yang jadi tempat instagramable para netizen pecinta foto-foto epic. Nah, itu dia. Kita tempat bakal kopi yang ada di gunung. Yes, itu dia. Siapa lagi kalau bukan Lembur Kula. Ini dia perjalanannya. Tapi hujan ya, mudah-mudahan di atas Semoga jangan hujan ya. reda ya. Nah, ini kita akan coba ke atas ya. Lihatnya lewat Ciasem nih, guys. Nih, kita ada dua jalur, ada lewat Juhut, bisa juga lewat Ciasem. Kita ambil jalur Ciasemnya karena jalannya gila udah keren abis. Iya. Pokoknya pemerintah tuh baik banget ngasih jalan-jalan bagus buat kita biar kita mudah aksesnya pergi ke Gunung Karang. Akhirnya kita sampai juga, Tia. Walaupun kita cukup jauh ya. Lembur Kula. Akhirnya kita datang juga. Jadi ini tempatnya, guys. Kalau ini tuh lokasinya di Desa Kadoengang ya. Kadoengang. Kecamatan Cadasari. Dan tempatnya super duper epic. Kenapa? Karena di setnya itu udah dari bambu-bambu gini, guys. Dan aku penasaran banget gimana kalau kita cepat masuk dan nyari tahu kayak gimana konsep yang dibuat sama founder dari Lembur Kula. Let's go. Dan ada live musiknya kayaknya. Yo, berangkat. Nah, jadi kita bayarnya masuk lagi. Jadi masuk Lembur Kula. Bayarnya masuk lagi. Nah, jadi kita masuknya bayar. Ya, jadi satu orang itu kenanya Rp5.000 untuk tiket masuk. Karena ini sebetulnya wisata ya. Wisata ya. Oke, 5 Nih. orang, Pak. Nih, 25 ya. 25 Ya, nih bosnya nih. Ini penampungnya. penampungnya. 5 tiket. 5 tiket. Jadi ini tuh wisata ya, bukan kafe. Jadi wisata yang ada kafenya, maksudnya gitu ya. Jadi tempat ngopi juga bisa di sini. Oke? Nah, terima kasih ya. Oh, kita cuci tangan dulu ya, guys. Jadi ada karena mereka juga pasang nih. Oke, kacat-kacat. Nah, Wah, ini tuh benar-benar tempat yang asik menurut gua, Ti. parah. Jadi ya lembur gitu ya. Bener. Konsepnya itu kayak perkampungan penuh dengan pohon di tengah hutan dengan konsep bambu-bambu yang epic banget. Dan ini aduh nyaman banget. Ini belum lama loh. Belum.
Nanti kita bakal cari tahu siapa owner dari Lembur Kula dan kita Iya. bakal nanya. Sekarang itu kita cek dulu ada apa aja sih di sini. Iya. Excited banget yuk. Yuk, cus ah. Dan memang, wah tuh banyak pengunjung ya. Sudah mulai banyak pengunjung. Sudah mulai lama. Kita jalan-jalan dulu kali ya. Baru kita mampir. Oke. Yay! Ya, kita mampir coba. Ini ada apa nih? Oh, Ga- jadi oh, galeri. guys, ada galeri. Hah? Galerinya itu produk dari Pemuda Kampung Kalapasan. Oh, dia dipamerkan Nah, gitu ya. jadi di sini itu ada bermacam-macam makanan dan minuman. Tuh, aduh. Wah, keren. Oh my god. Mana? Karena di sini banyak spot selfie yang Hah? bagus-bagus, mereka Ada juga- menyediakan. Oh my god. Contoh misalkan. Lucu banget tau gak tuh? Sold out. My bestie. Wah, Wah. keren banget. Ada juga topi. Lembur Kula. Lembur tentunya. Kula. Kayaknya ini UMKM bisa ya. Keren banget ya. Ada ini coba ada apa nih? Gua megang apa nih? Bonsai. Bonsai. Harganya cuma 50.000 guys. Murah ya. Gua beli Dan, ah. oh ini juga nih ada asbak-asbak. Asbak dan gak kalah ketinggalan dong yang pasti. Kalian juga kalau kesini nggak enak kayaknya nggak beli oleh-oleh. Ini tempat oleh-oleh juga bisa disebut seperti itu. Karena mereka juga bikin produk-produk kaos kece Lembur Kula gitu. Lembur Kula. Wah keren abis. Gimana kalau kita selfie dulu karena di sini banyak spot. Banyak sekali spot-spot selfie yang pastinya bikin betah kalian deh. Jadi ini tuh benar-benar wisata yang ada di kampung banget. Makanya namanya Lembur Lembur Kula. Kula. Lembur Kula itu sendiri adalah kampung kita. Kampung kita kalau bahasa Indonesia tuh kayak gitu ya. Nah kita naik. Waduh, ini tempat apa lagi, Ti? Keren banget buat tempat selfie. Kayaknya buat prawed juga bisa ya. Iya, jadi ini aduh konsepnya dari Tapi bukan bambu-bambu. kita bukan mau prawed, guys. Bukan, guys. Sorry ya. Ya. Dia udah punya laki, gua udah punya bini. Iya, betul banget. Dan ternyata Nah. Wah. keren tempat selfie. Gua bakal Coba beli. nulis. Tahan. Apa itu? Aldi Ya. Awaludin. Endong Awaludin gitu. Awaludin. Channel. Jadi jangan lupa subscribe dong buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen tentang Lembur Kula. Mas, oke ini harus wajib. Heboh deh. Ada yang selfie, guys, kita lihat. Wah, Kita bikin kaget gitu ala-ala ya. Hai Teh, apa kabar? halo Teh. Enak ya? Ya, kita sambil ngobrol ya. Basah sih, oke lah ya. Sini Teh, boleh. Ini kopi Teteh. Bukan. Oh, dikira kopi hitam. Luar Mas biasa. Temahan budak sini Teh kita ngobrol. Ini dengan Teteh siapa namanya? Ini Sini Teh, Yuni. sini ke sini. Dengan Ini Yanti Yanti. Teh Yanti. Dan Yuni dari mana nih? dari Cedasari. Oh, deket dong. lumayan ya. Nah, menurut kalian gimana ada Lembur Kula di Pandeglang?
Keren ya. Sama ya. Walaupun perjalanannya aduh ya Lumayan Allah, jauh ya. Perjalanannya gila. Jadi Teteh kesini niatnya buat Main-mainan ya. Udah jajan belum? Apanya? Belum ya, masih selfie ya. karena spot selfie-nya juga banyak. Tapi menurut kalian harga masuk parkir 5.000 motor terus masuknya 5.000 mahal apa murah sih? Lumayan lah enggak. Enggak ya, standar lah ya dengan spot-spot yang banyak seperti ini ya. Nah, harapan Teteh untuk Lembur Kula apa nih? Pengennya kayak gimana? Pengennya Makin sukses aja. makin sukses. Makin banyak Makin mungkin banyak lagi. spot-spotnya juga ya. Ini berdua aja nggak ada cowoknya. Berdua aja. Berdua aja. Wah, ya udah deh. Buat kalian ini Ada Yanti dan siapa tadi? Yuni. Dan Yanti ini. dan Yuni. Dua ye ya masih jomblo. juga Lembur Kula jadi tempat kalian bertemu pasangan ini. Terima kasih ya. Ya, makasih. Hai guys, sekarang kita udah sama founder dari Lembur Kula. Ada Om Gatot Sabutro. Om Gatot. Ini salah satu Pengelola. Salah satu Pengelola. pengelola apa founder nih? Pengelola. Kita ada 6 tim. Oke. 6 orang. Ada 6 orang. 6 orang. Jadi sebetulnya ini ada 6 orang yang mengelola ini gitu ya. Ya, ada 6 orang. Waktu pertama kita ngebangun bulan Juli Juli tahun 2020. 2020 ini. Iya. Berarti pas datangnya Covid dong. Nah, ini yang kita dengan Pak Ade, kebenaran Pak Ade dan saya teman SMP. Pak Ade awalnya korban PHK dari Sosro. Nah, kebenaran saya kan berup dalam kopi udah lama, Mustafa. Iya, Iya, Mustafa. Aku salah satu penggila kopi di Mustafa, suka nongkrong juga ya. Iya, kamu Kersari. Iya, promosi. Oke, terus jadi Nah, udah gitu kan beliau di PHK. Nah, dia silaturahmi ke rumah, gitu kan. Kebenaran, yuk kita pengen kerjasama. Kita buat kopi di Gunung yuk, itu rencana. Di mana tempatnya? Gunung Karang ya. Kita survei lah ke atas. Ke atas, baru juga sehari itu. Yuk, oke cocok gitu. Tapi rame nggak nih kira-kira jauh-jauh gitu ya, kan? secara kan ini di gunung ya. Mau nggak jauh-jauh ke sana cuma ngopi doang? Rame nggak? Nah kebenaran teman saya Pak Ade ini kita yang ngeramein. Oke. Nah dia aku yakin, dia yakin banget. Satu lagi, kenapa namanya Lembur Kula dan konsepnya itu kayak kampung ya, bernuansa emang hutan-hutan kayak begini. Itu tuh konsep ide cemerlang dari mana gitu? Kalau nama kita awalnya bukan Lembur Kula. Tadinya nih. Awalnya tadinya mau Puncak Kalapasan. Oh iya. Kalapasan pas karena ini Kalapasan. Kampung desa Kalapasan Oh ya. iya, betul. Dan setelah itu kita ada larangan dari penduduk. Oh, jangan pergunakan nama itu. Nah, gimana caranya supaya orang sama-sama ini ngerasa di kampung sendiri. Betul. Nah, kita makanya punya ide dengan teman-teman. Ya udah Lembur Kula aja. Jadi anggap aja nih kampung Kita gitu ya, kampung kita. rumah sendiri. Ceritain kenapa konsepnya kayak gini. Kan Nah. biasanya tempat ngopi itu Iya. lebih ke modern. Ya, minimalis, kafe gitu kan. kafe ala-ala. Kalau ini kan lebih ke ini ya, kalau ini Natural ya, iya, gitu. bancakan gitu. Tapi bisa ada menu berat kan di sini? Ada kayak nasi bakar, ada. Ya, awalnya belum, kita baru kopi aja. Karena step by step ya. Jadi kita sendiri gitu. Dan kita sebenarnya tidak ada ide untuk ini loh ada harus wisata ini. Kita berjalan aja ngikutin. Kebenaran kita dibantu oleh Abah. Makanya kenapa disebut perahu Abah. Oke. Nah, itu Abah ide mana nih? Abah yang orang sini yang ngebantuin kita bikin perahu. Makanya supaya dia ngerasa buatan dia, kita namain perahu Abah. Jadi filosofi, Orang sini. Makanya nanya kenapa disebut perahu Abah, dikira emang perahu bentuk Abah tuh kayak gitu. Ternyata memang ada si Abah itu sendiri yang bikin perahu itu. Agatot, katanya tadi ada Pak Ade ya, Ya. yang juga korban PHK. Ada Ya. ada nggak sih? Ada. Kita undang aja kali ya ke sini guys. Gimana? Siap. Permisi Pak Ade, kita ngobrol sebentar ya. Apa kita di sana ya? Kita di sananya atas sini aja. Oke, sini aja. Mangga Pak De. Seru nih. Nah, ternyata ini salah satu foundernya juga ya, Gatot Ya, ya. teman SMP saya juga. Teman SMP mana sih dulu? SMP 1 Pandeglang. Oh, sama satu Pandeglang alumni. Angkatannya sebutin jangan. 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 Kelihatan dari tampang. Terlalu tua. Kita aja udah agak tua manggil Om. Ya. Banyak mereka ya. Tapi gini loh, Ti. Omnya di sini di bawah Mas saya dipanggil A kok. Oh, gitu. Iya, saya manggilnya A. Nggak, karena tempatnya agak lembur jadi Om. Iya. Mamang.
Oke, Pak Ade tadi Agatot sedikit cerita katanya aja ya samain ya. Boleh. Ade katanya dipecat juga nih. Mohon maaf nih ya, di PHK nih. Tadinya kerja di mana nih? Tadinya saya kerja di PT ya, di perusahaan Pandeglang khususnya. Oke. Yang kemarin ramenya sih tutup katanya gitu semuanya. Oke. Jadi Sosro Pandeglang. Ya alhamdulillah ya karena pandemi ya yang prinsip saya di PHK itu bukan kiamat. Betul. Ya makanya saya Mantap. bersikeras gimana caranya supaya bisa menghidupi perjalanan hidup lagi gitu ya. Ya saya bekerja sama dengan Bapak Gatot. Iya. Kita nyobalah kita buka kedai kopi di Gunung Karang. Nah, itu akan coba saya tanyain lagi nih ya, explore lagi nih. explore Artinya lagi. gini, Ti. Satu, dia atau mereka mendirikan di saat pandemi. Betul. Kedua, lokasinya ini leweng, leweng, guys. Biasanya Tadinya leweng banget kan? Biasanya orang Banyak babi bikin, loh. Iya. Biasanya orang bikin kopi itu pengennya di kota, di pusat kota, tempat nongkrongnya anak muda nggak usah ribet, capek bekerja langsung ceret di kota. Ini kenapa pengennya di Leweng? Nah, itu akan kita tanyakan. Nah, kenapa gitu? Dari mana inspirasinya sehingga akang-akang ini, sekalian ini yakin gitu? Yakin, Leweng bakal Oh, rame. gini. Ini yang aku yakin. Kita kan tahu bahwa tanaman kopi itu adanya di gunung. Oke. Ya. Betul. Jadi kenapa kita sih nggak deketin nih kebunnya gitu? Ya makanya kita berani buka ya di tempatnya langsung gitu di gunung. Jadi orang banyak kalau bilang nyeleneh ya nyeleneh lah kita. Iya. Kita coba main di gunung gitu. Tapi kenyelenehannya itu bikin orang penasaran. Kayak naon sih di dia? Ayah naon gitu ya, Limur Kula. Dan Limur Kula. ini proses pembangunannya berapa lama? Iya, Dari betul. Juli itu. Jadi Iya. begitu ide bulan Juli. Juli kan? Diresmikannya bulan Juli. Enggak. Diresmikan Awal. bulan September. Ah, gitu. September. Oh my god, Tanggal September, 20. Oktober, November. Iya. Baru-baru. Baru-baru loh. Mustafanya tapi beberapa tahun loh. Oh iya. Kalau Mustafa nggak usah disebut. Kita juga sering nongkrong. Kan? Nah itu Kita dengan- ngebangun 1,5 bulan loh. Satu bulan Satu setengah. bulan setengah. Serius Berdiam lah. Kita macul. Dari mulai macul, dari ngarit. Oh my god, dibikin dari nol. Bikin dari nol. Ini sebenarnya hutan Oh, beneran enggak, hutan. enggak. Ini apa nih bentukannya awalnya sebelum kita belum ada. Tadinya sih ada ya tempat bacakan aja tadinya. Oh, Ya, kayak villa-villa gini ala- doang, ini doang nih. model. Oh ini ada gazebo ini. Gazebo ini aja. doang. Terus? Ya kita lihat struktur tanahnya seperti apa. Dia berudak-udak gitu ya? Kita ya bangun sesuai dengan struktur tanahnya. Dan tidak ada Kita rencana. Nggak ada. Ada inspirasi nggak di tempat lain misalkan gitu? Ngelihat dulu tadi banding gitu? Iya, sebelum kesini ada Enggak. dulu Enggak. gitu. Aneh ini Malahan gini, setelah kita ngebentuk Iya. perahu ini, tiba-tiba kemana ada saudara dari Bandung telepon. Tot kayak di Bandung, di mana? Iya. Makanya saya bingung, memang di Bandung nggak ya? Gitu. Ada banget, Makanya, ada banget. saya nggak tahu. Konsep kayak gini tuh kayak di Ciwidey, kalau lokasi-lokasinya ya. Jadi perahu, tapi mereka Tapi tuh nggak pernah ke sana sama sekali gitu? Belum pernah. Iya aneh ya. Makanya saya tahu kenapa disebut perahu Abah. Ini si Abah yang bikin. Abah. dan itu Kalau yang saya bikin jadi perahu Gatot. Oh iya. Kalau saya yang bikin, Kang ada yang bikin. Jadi kalau ada oke. Sebenarnya inspirasinya sih tetap dari kita dari awalnya Villa Biru. Oh, Villa Biru kan udah mulai rame tuh. Artinya di sana juga bisa rame. Kenapa di bawah nggak bisa? Nah, Oke, benar-benar. saya itu kebetulan waktu itu ya tetangga-tetangga pengen main ke sana. Tapi alhamdulillah sebelum ke sana saya sudah berhenti dulu di sini. Planning. Awal ke sini ya. Sebelum ke Villa Biru saya udah mikir di sini. Sayang bener nih tanah kata saya gitu. Oke. Makanya langsung saya ingat ke Pak Gatot karena ini udah di bidang kopi di awal Betul. ya, udah duluan. Dan udah hits banget kopinya semua. Udah gitu enak ya. semua. Kita ajak ke sini. Cobalah Pak Gatot berani nggak gitu. Bisa disebut nggak sih kalau ini itu adalah ide nyeleneh yang beruntung akhirnya? Nah, Nah, yang karena nyeleneh. saya makanya saya sendiri kan, ya saya kan bilang di bidang kopi lah, gitu kan. Dia datang ke rumah pulang dari gunung, kita ngobrol sampai jam 2 malam deh ya. Jam 2 malam, oke kita besok ke sana. Kita besok ke sini. Udah gitu, saya mikir, Dek, rame tuh, gitu kan. Itu, ini nih, ini Yang selalu banyak. orang nu ngaramekeun. Oke. Dari situ kita coba lagi ya. Urang nu ngaramekeun. Artinya ketika membuka ini, launching tanggal berapa sih waktu itu? Kira-kira Tanggal 20 September. September. 20 September. Berarti jadi apa anniversary nanti ya. 20 September. Nah, ketika itu langsung rame apa bagaimana?
Belum sih ya. Wah. Sebelum dibuka Sebelum juga dibuka udah rame. Kita mulai dari Juli itu Agustus itu udah rame. Oke, jadi the power of media sosial itu yang pertama dulu kan. Apa? Sebenarnya kita belum Nggak mengenal ke situ juga. belum mengenal. Kita sudah mengenal lah yang namanya media. Nah. Cuman kita belum ekspos. Oke. Orang lain sendiri. Orang lain Tapi sendiri. kita udah bikin IG. Nah, kita tapi kita udah bikin belajar. media, udah IG. Jadi media kalau untuk ada informasi ya. nanti aja gitu kan. Ah, iya, iya. Gitu. Dari situlah. Boleh nggak apa-apa sebutin aja medianya apa? Jangan lupa di Instagram. Di follow ya. @lembur kula ya. Lembur Kula Kula official. @lembur kula official. Oke. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang lembur kula itu sendiri jangan lupa Instagramnya di follow. Ya. Dan Mustafa Iya pasti. Mustafa underscore. Oke. Oke, @Mustafa Underscore. Nanti ada di sini ya. Nanti kita Nah, di sini. tadi sampai mana kita tuh? Nah, sampai Animo kepada keramaian animo. ya. Nah, ketika sudah rame begini, kaget nggak sih gitu? Oh pasti. Waduh, bukan kaget lagi. Kalau katanya kalau misal jantungan udah jantungan, kita sendiri Kita kaget. juga Nggak nyangka sampai gini. pertama kali kita belum siap. Iya, oh Terus iya, terang. belum siap dengan ini ya. Iya, dengan konsep kedai. Karena kita kan hanya berjalan kedainya aja. Oke, betul. Terus Ngopinya doang. ngopinya doang. Sedangkan animo masyarakat ke sini wisata kan. Wisata, Iya. betul. Jadi yang menyebut konsumen yang menyebut Iya, wisata. benar. Tempat wisata itu konsumen bukan kita. Iya, emang begitu sih. Tapi saya kesini, saya udah kedua kali ya, jujur kesini. Lu berapa Ti? 2 kali. 2 kali. Dari belum banyaknya tempat spot foto sampai sekarang banyak banget. Tapi pengunjung bukan dari Pandeglang juga banyak ya. Banyak. Banyak kan weekend apa weekday gitu. Pasti weekend. Iya, Pasti weekend. weekend lah. Dan Bogor, BSD lah, Bandung. Bahkan pernah ada orang Bogor yang ngecamp di sini. Mana camping ya tadi ya? Ya, Ya, ada camping ground. tadinya 1 hari jadi 2 hari. Alasannya katanya gini. Banyak orang yang bikin tempat seperti ini ke gunung tapi lihat kota. Jadi pengen ngelihat kota katanya gitu. Pemandangan kota. Ada ya. Tapi kalau di sini beda. Kita ke gunung lihat gunungnya loh. Nah, Iya benar. Bener. Oke. kita sistem nyeleneh aja gitu. Bener, gimana ya? Gue salutnya ini termasuk orang-orang yang punya ide nyeleneh tapi masuk akal gitu kan. Sedikit lebih dalam nih ya. Ada investor nggak? Nah itu dia modalnya guys. Modalnya ini. Ini tuh nggak sedikit gitu dengan dari tanah Itu kosong. yang saya pengen. Ini jawarannya. Jawarannya. Maksud kita Ini jawarannya. ya dari kita Tapi nggak- kerja 25 tahun 25 loh. tahun loh. Dari keringat logikanya ini tuh nggak Nggak kecil makan ya. biaya Ya. sedikit lah. Di Ya. gunung guys dengan semua atribut yang keren abis buat tempat foto. Ceritain modal awalnya berapa untuk Modal awal itu 3 juta. Itu serius nih, serius. 3 juta. Masuk bercanda ya. kita kalau ngedenger 25 aja Iya. 400 juta bro. Planning Kita minimal berjalan 3 juta. Oke. Tapi kita cuma buka aja, buka lahan Iya, 3 iya. juta. Tapi kan yang namanya saya di PHK itu kan dapat JHT. Oh iya. Oke. Tapi kita dalam jangka 1 bulan kita sudah punya ada ancer-ancer gitu, ada nih Iya. dana dari JHT. Ya sempat pinjam-pinjam juga sih. Gitu lah. Kalau Pastilah bekerja. usaha. Tapi kita berani dengan uang 3 juta kita berani buka lahan. Kita kerja cocok tanam, ngerokok bareng, ngopi bareng. Kadang-kadang dia udah di atas duluan. Saya mau ke atas nih, nitip apa nih? Rokok ya kita Oke. bawain. Nah, Kita saling. ini kan ada 6 orang Ya. dengan 6 kepala berbeda dengan satu visi pengen bikin tempat nongkrong yang asik. Nah, ceritain dong gimana mempersatukan ide kalian dari 6 orang ini bisa jadi tempat sekeren ini. Ya. Itu kerja tanpa dibayar. Oke. Awal. Intinya harus begitu ya. Iya. Kita kerja. Intinya kerja. Udah, nggak ada pikiran kita mau dikasih upah dan apa-apa. Penting kita mau memajukan usaha. Dan satu yang tantangan buat saya dan Ade. Kebanyakan wisata di sini tuh maaf tidak dipegang oleh orang Pandeglang. Oh iya. Kita hanya sebagai penonton. Oh iya. Uang terkumpul diambil ke luar daerah. Itu cerita kenapa sih orang Pandeglang sendiri nggak bisa. Nah, saya dengan Pak Ade kepecut di situ. Disitulah satu visinya di situ. Nah, satu visi Gimana caranya orang Pandeglang ngambil boga duit orang urang Pandeglang. jeung Pemain. gitu. Kan ini boga urang kampung urang. Lebur kula, ya, lebur kula. Ini kudu kula nu ngalola. Tapi emang basically kita sepintas ngeliat loh dengan maksudnya pada umumnya wisata dengan sebagus ini ya. Saya sih terbayang-bayang oh ini ownernya orang Jakarta ternyata ini dijawab. Ini orangnya yang bangun adalah orang Pandeglang. Saya orang
Pandeglang. Ini orang Pandeglang dan saya lulusan SMP 1 dengan beliau. Oke. Tapi waktu SMP nggak akrab. Satu lagi nih, harapan untuk Lembur Kula nih. Ini paling penting banget untuk pemuda-pemuda yang mau membuat konsep ngeyel kayak gini ya. Disebut konsep ngeyel tapi berarti pengen kasih saran kalian mulai dari apa dan harapan juga untuk Lembur Kula apa. Kita terakhir nih kita ngobrol Ya, harapan untuk Lembur Kula dan juga buat pesan-pesan untuk para yang mau ngebangun seperti ini, misalkan kan nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa kalau Bagi-bagi nasihat buat anak muda yang mau bikin anak gitu. muda dan untuk yang udah di PHK. Nah ini kan ini contoh ini nggak menyerah, nggak PHK bukan kiamat ya. PHK bukan kiamat. Modal 3 juta bisa bikin sekeren. Nah, jadi gimana? Dari Gatot dulu nih. Kalau dari saya intinya satu, jangan sepelekan SDM Pandeglang. Udah itu. Saya ingin ngebentuk orang-orang Pandeglang itu bisa. Barista ada, siapa yang ini? Pelukis ada, apapun. Makanya saya dengan Pak Ade juga tiap ada komunitas-komunitas apapun kita bantu. Dan kita kasih jalan untuk ayo kita berkembang bareng. Dan kalau mau usaha, yuk kita usaha bareng. Di mana kita bantu. Intinya kita harus jadi tuan rumah di Kampung sendiri. Di daerah sendiri. Ade sendiri gimana? Kalau untuk memulai usaha, jangan ngomong modal. dan jangan minta upah. Yang paling penting niat dan mau dulu, gitu. Nanti kalau untuk modal bisa ngikutin. Kalau kita sudah begini percaya semua. Betul. Dan satu yang tadi pernah sebutin, banyak kepala kata suka ribet. Satu pelajaran saya sampai sekarang dengan Pak Ade, modal cukup 1 orang. Ini modal semua dari Pak Ade. Uangnya karena dia biasa PHK ya. Banyak dong duitnya. Iya. Ide saya dan teman-teman semua itu ngebantu Pak Ade. Harapannya nih untuk Lembur Kula gimana? Terakhir. Ya untuk Lembur Kula kita akan terus inovasi ya. Dan untuk kepentingan Pandeglang, Kampung Pasir Putih, dan kita akan membantu dan semoga makin nambah lah. Misalnya kayak saya kan ada rencana buka di Labuan. Ada Dengan tempat yang unik lagi. Insya Allah dengan tempat yang lainnya. lagi. Dan ada kan di bawah sebelum Lembur Kula kan ada kebun kula. Nah mulai kita. Iya. Kita katanya Kula Group. Kula. Oke deh guys. Di depan udah ada warung kula, kedai kula. Oke deh guys. Guys itu tadi ya. Siap. Ini kan kita lagi promosi juga Lembur Kula. Nah, Lembur Kula promosiin channel kita juga dong. Aldi Awaludin. Aldi Awaludin. Jangan lupa di like, Di like, comment, and share. Subscribe juga. Dan share. Ini dia kisah yang sangat menginspirasi banget. Para founder dari Lembur Kula. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kawasan Hemok ya. Ini bisa apa sih? Ayunan ya. Cuma basah ya. Basah, tapi ini seru banget ya. Jadi di sekitaran sini mereka nyediain juga lokasi untuk hemok-hemok gitu. Oh my god, lu harus ikut ke sini. Bener. Lihat pengalaman. Cepet. Aku udah Apa-apa? sempat itu lihat gunung. Oh iya ini di sini nih. Backgroundnya kita asik banget di sini. Asik banget itu. Ayo cepat sini. Wah parah keren abis, sumpah keren abis. Nah, Nanti sebentar permisi ini siapa ya? Lihat, guys. Ini bagian tercantik, terepik yang ada di sini. Berarti ini adalah udah masuk kawasan Gunung Karang juga. ya betul. Dan kayaknya kalau cuacanya cerah banget, wah mantep ini. Gue tuh sebenarnya pengen main hemok ini tapi basah. Nanti jubur aku kan, pantat aku kan basah gitu. Sombong amat. Sini, situ Ti, mending situ Ti. Oh iya aku baru tahu Apa? bahwa ternyata Lembur Kula juga bisa jadi area camping ground. Oh iya. Di mana? Mana? Oh itu bisa camping di sini gitu ya? Iya. Sik banget ya nuansanya. Apa sih? Kalau orang kampung tuh luhurna naon sih eta teh? Hatep. Hatep. Pakai Dia tuh hatep. bikin bangunan dari hatep. Ya. Jadi bambu hatep buat tenda-tenda. Kalian bisa lo bawa bekal ke sini makan sama keluarga. Terus makannya itu kayak di saung-saung kayak gitu. Oh gitu. Sik ya. Ti, mendingan ini Ti, lu di pinggir situ foto. Oke, gue Ya nanti gua dorong. Tuh kan mati. Mati deh gue mati. Ya, kita lanjut lagi. Oh ini camping groundnya. No. Masuk yuk. Coba kita lihat camping ground. Yuk. Keren abis Aldi. Mana? Ya.
Oh, Gimana? ada orang nggak sih? Ada jelema tuh. Oh ini coba kita. Oh ini contoh. Nanti kalau camping ground kayak gini nih. Nih ini contoh ya. Jadi kalau camping ground tuh ada seperti ini. Buka dulu. Nah, ya rekti kadinya. Oh gila, keren abis ya. Ya mantap sekali. Mantap. Jadi bisa camping ground. Tuh. Dengan backgroundnya pegunungan yang asri. Nah, ini namanya salah satu tempat spot yang ikonik, mungkin yang paling pertama dibuat ini ya. Ya. Namanya Perahu Abah. Parahu Abah. Parahu Abah, backgroundnya Lihat juga dong. pegunungan. Phil mau naik ke atas? Gua mau naik, yuk kita coba. Bisa nggak lu? Bisa. Oh, itu mak setengah cowok inilah. Nah, di sini asik banget. Asik banget, sumpah ini keren. Keren abis. Wih, keren banget ya di sini. Keren abis. Mantap. Jadi dia itu bikin konsep dari bambu, dibuat kayak ujung perahu gitu. Dan backgroundnya hutan belantara sebagai spot selfie ikonik dari si Lembur Kula. Jadi kalau di Bandung mah ada apa sih Ti yang Maribaya, Delos Maribaya. Delos Maribaya yang ada di Ciwidey juga ada. Mungkin Glamping Ciwidey ada. next akan dibuat seperti itu ya. Keren abis, tapi mereka kan biasanya belakangnya pemandangannya danau, Ranca Bali. Kalau di sini belakangnya adalah hutan dari Gunung Karang. Ih, keren banget. Ini kelihatan nggak sih suasana berembun dengan suara-suara hutan yang manja gitu? Keren banget. Ayo, gue pengen naik. Naik lagi Ti. Ayo dong. Aduh. Sebenarnya gue rada panas. Coba. Nih kita di paling yang ujung banget nih. Wah. Wah. Oh enggak. Kenapa? Enggak, ini beneran. Enggak lama ini. Ini berat badan gue agak besar. Rubuh mualnya. Wah. Anjir. Itu mainkan. Mainkan. Ya. Nih. Ayo dong, kru kita foto. Nih kita bisa foto di sini, Ti. Iya, enggak. Ih, lebay banget nih ini, Ti. Tuh. Ini tapi di sini ada batas maksimalnya, guys. Cuman boleh 10 orang yang boleh di sini ya foto-foto gitu. Kenapa? Jangan lebay ya. Aldi aja, gua rada. Aduh, ya udah gua fotoin deh di sini ya. Coba. Keren kan di sini. Aduh, kayaknya kita udah ya. Tinggal jajan-jajan. Di sini tuh ada kantin ternyata. Kopi shopnya, guys. Halo. Wah. Dan best seller dari warkopnya Mustafa 85 ini apa? Kita ada es kopi susuan teh. Iya, ada signaturnya es kopi natu sama pan milk. Oke. Kalau gua dulu pernah nyobain di sini red velvetnya ada kan? Ada. Aku mau es red velvet satu ya. Kalau aku sih lagi nggak ngopi, lagi sakit nih, nggak tahu ya anak-anak ya, terserah. Kalau aku sih apa yang no kopi ya? Dan kopi ada coklat. Oh nih Choco green tea Thai tea. Gua Coklat panas ya? boleh hot ya. coklatnya satu. Guys, apa? Kopi susu ada? Ada. Ini Nah, es kopi susu. es kopi susu apa panas? Es kopi. Es kopi. Ada natur. Danu apa? Mesen apa? Kopi hitam. Ada tubruk robusta. Panas. Red Pandeglang. Robusta panas satu. Kamus? Yang dingin. Yang dingin apa? Es kopi. Kopi susu paling. Boleh, es kopi susu. Aku pengen cemilannya cireng mercon. Cireng mercon satu. Pisang goreng satu. Pisang goreng satu. Roti bakar 2. Cireng mercon kosong guys katanya. Apa nih yang gurihnya? Ada kentang goreng, pisang lumer, bakso goreng. Bakso goreng ada? Ya maksudnya yang gurihnya gitu. Bakso Oke itu goreng aja. satu, ada lagi? Udah. Gengs, kita ngobrol juga nih. Halo, gengs. Hai. Itu ada pengunjung dari mereka itu kita tanya dulu satu-satu ya. Satu-satu. Ya, namanya siapa? Nama saya Chandra Dari mana nih? dari Serang. Oke. Serang. Kita jadi nemu yang di luar Pandeglang ini. Aku juga sama dari Serang. Semua dari Serang nih. Keren. Kamu siapa nih? Aku Lilis. Lili. Imas. Oh, ada Imas. Dwi. Oh, oke. Kita mau nanya. Kalau tadi kan kita ngobrol sama orang Pandeglang, mungkin nggak aneh lah ya, orang Pandeglang udah pada tahu. Nah, orang Serang, kenapa bisa kesini nih, jauh-jauh? Dan tahu dari mana Penasaran soal sih. lembur kula? Penasaran sih, taunya dari Instagram kan. Soalnya kan bagus banget gitu teman ke situ, jadinya akhirnya kita kesini nyobain.
Udah Enak sih berapa tempatnya. kali kesini? Berapa kali kesini? Baru ini. Oh, baru ini semua nih. Kalian yang sini untuk selfie apa khusus untuk ngopi juga di sini? Ngopi juga dong, Ngopi Bang. aja ya. Ngopi, selfie, tempatnya recommended juga sih. Tempatnya recommended ya. Dari Serang ke situ berapa lama sih? 45 menit lah. Bawa mobil sini. Bawa motor kita. Oh, bawa motor, keren banget. Satu motor. Karena bawa motor suasananya ya. Ini satu motor. Yang enggak. Mas. Enggak, gue biar ada jamnya. Tupat ya, empatan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, lanjut ya. Ya, semoga sering-sering lagi kesini. Kasih tahu yang lain juga ya buat main kesini. Jangan lupa juga Nonton di channel Aldi Awaludin ya. Sukses selalu. Guys, terima kasih udah ngikutin terus kita dan akhirnya kita harus pamit dulu. Iya bener banget, karena Lembur Kula ternyata merupakan tempat yang asik buat selfie dan ngopi-ngopi manja. Dan ownernya juga gaul. Thank you banget buat Om Gatot Ya, dan Om Ade, Ade. ya. Oh my god, kalian tuh inspirasi banget. Dan buat kalian guys, jangan lupa ya komen, like, and subscribe. Jangan lupa, Jangan lupa. jangan lupa juga subscribe maksud gua. Ya betul banget. Jadi Biar kita terus ngebangun channel ini. betul banget, dan kita bakal kasih informasi lagi buat kalian tempat-tempat yang epic yang ada di Pandeglang. Buat kalian semua, buat Awaludin Hanya. Channel. Dan terima kasih banyak, kita pamit ya. Ya pamit yuk. Terima kasih guys. Assalamualaikum.